Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukaipali Prihatin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pembuatan serta demo program tugas besar dari mata kuliah pemrograman J2SE dengan judul Sistem Rekapitulasi Rekam Medis Penduduk. Nah, di sini terlebih dahulu aplikasi ini merupakan pengembangan dari tugas akhir saya dengan basis web pada waktu semasa SMK. Nah, aplikasi ini terbagi menjadi dua, di mana terdapat server dan juga klien. Nah, untuk server sendiri itu dipegang kendali oleh admin atau administrator, sedangkan klien itu dipegang kendali oleh pasien atau dokter. Nah, di sini antara klien dan server, komunikasi data dilakukan melalui network atau socket, dan kemudian klien itu hanya bisa melakukan komunikasi data bila server sudah membuka komunikasi data tersebut. Nah, untuk data-data yang dikelola oleh klien sebagai pasien maupun dokter itu dikirimkan melalui komunikasi data dari jaringan. Jadi data secara internal disimpan oleh server seperti itu. Nah, aplikasi ini juga bersifat multi client, jadi mendukung sekali untuk digunakan atau diterapkan kepada ruang lingkup yang lebih luas seperti itu. Nah, langsung saja di sini terlebih dahulu saya akan mendemokan program, kemudian di sesi akhir saya akan menjelaskan mengenai pembuatan programnya. Nah, di sini langsung saja kita masuk sebagai admin di server, namanya admin, sama juga untuk passwordnya. Kemudian kita coba masuk, dan di sini akan tampil sebuah home. Nah, home ini menjelaskan mengenai beberapa menu yang ada di administrator. Kemudian di sini kita klik manage data, kita pilih penduduk untuk mengolah data penduduk. Nah, secara garis besar untuk pengolahan data di sini yang terlihat adalah pencarian terlebih dahulu. Nah, untuk pencarian ini kita bisa melakukan pencarian dengan menyesuaikan kategori dan juga kata kunci pencariannya. Misalnya di sini kita coba untuk mencari Oke. Maka di sini yang tampil adalah data-data dengan nama data penduduk yang memiliki karakter Suke seperti itu. Nah, di sini juga terdapat beberapa tombol. Di sini terdapat tambah untuk melakukan penambahan data. Kita coba untuk memasukkan datanya. Nah, setelah seluruh data diisi, di sini kita tinggal klik simpan. Karena NIK sudah tersedia di sini, maka kita coba untuk memasukkan data lain. Nah, di sini kita klik simpan. Nah, kemudian di sini akan tampil nama Kahan Sriono dengan NIK 4355668. Nah, kemudian di sini terdapat, kita juga bisa melakukan edit data dengan mengklik data dalam tabel pencarian itu. Kita bisa menggantinya, misalnya di sini golongan darahnya O. Kemudian kita simpan. Maka di sini Kahan Sriono golongan darahnya adalah O, seperti itu. Nah, kemudian di sini terdapat tombol print semua. Maksud dari tombol ini adalah untuk melakukan cetak data terhadap seluruh data penduduk. Kita coba, kita masukkan kata-katanya, misalnya kita klik save, kemudian kita cek.
Nah, ini adalah hasilnya. Kita coba untuk menampilkannya. Nah, seperti ini. Maka di sini akan tampil daftar dari data penduduk yang berada ya sudah terekam seperti itu. Nah, kemudian di sini terdapat tombol batal. Batal ini untuk menutup form. Nah, kemudian kita coba menu yang lain. Nah, untuk instansi kesehatan, dia mengelola data instansi kesehatan. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan pencarian hampir sama ya seperti sebelumnya. Pencarian, tombol tambah, print semua, dan batal. Kita akan coba satu persatu melakukan pencarian, penambahan, pengeditan atau penghapusan, kemudian juga print. Nah, selanjutnya saya akan kita beralih pada menu daftar dokter. Nah, maksud dari daftar dokter ini adalah beberapa penduduk yang berada pada naungan instansi kesehatan tertentu, di mana dia memiliki akses untuk dokter atau melakukan pelayanan rekam medis terhadap penduduk atau masyarakat. Nah, di sini hampir sama dengan sebelumnya. Di sini terdapat pencarian, kemudian penambahan, edit dan hapus, kemudian serta laporan, dan juga batal untuk menutup window. Nah, di sini saya coba untuk demokan satu persatu. Nah, untuk melakukan penambahan, di sini kita perlu melakukan pencarian dokter, di mana di sini adalah daftar nama-nama yang belum atau masih dianggap sebagai masyarakat biasa, jadi belum sebagai dokter seperti itu. Nah, kita di sini juga bisa melakukan pencarian. Nah, di sini untuk memilih data kita perlu mengklik salah satu data, maka dia akan tampil pada form penambahan. Begitu juga dengan instansi, kemudian kita pilih dia sebagai aktif, kemudian simpan. Maka di sini akan tampil. Untuk edit data, nah kemudian untuk print laporan,
di sini tampil seluruh data dari maaf, salah klik. Ini data dokter. Nah, di sini akan tampil seluruh data dokter instansi kesehatan tertentu yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam menu server monitor. Nah, server monitor ini sebagai pengendali komunikasi data. Jadi, klien hanya dapat melakukan komunikasi data ketika server sudah terbuka. Nah, di sini kita coba langsung menjalankan klien ya. Tampilan dari klien kurang lebih akan seperti ini, dimana dia perlu memasukkan nick, kemudian setelah klik sambungkan maka akan diminta untuk melakukan kode akses. Misalnya di sini saya memiliki 3 buah data. Kita coba untuk Hans Riono yang tadi ya, 4355668, kita sambungkan 668K. Kita coba user yang tadi baru saja kita masukkan. Nah, karena dia baru saja dibuat maka dia masih kosong. Dan juga karena dia sudah dimasukkan ke dalam dokter, maka dia akan masuk sebagai dokter, dimana dia bisa menambahkan data, mengedit data, dan juga menghapus data rekam medis yang ditanganinya. Nah, kita coba untuk pengguna-pengguna yang lain dengan yang sudah memiliki beberapa data. Di sini kita hentikan saja. Kita masuk sebagai dokter yang lain. Di sini misalnya dokter pertama, yaitu Ilham Dhani. Nah, ini dia sudah memiliki 2 buah data, di mana datanya ini adalah data yang pernah dia tangani dan juga data miliknya sendiri. Nah, data yang pernah dia tangani apabila itu masih hari ini, masih sama dengan hari ini, di mana hari ini adalah tanggal 25 ya, maka dia masih bisa dilakukan edit dan penghapusan. Sedangkan untuk data yang sudah bukan hari ini, jadi sebelumnya, hari-hari sebelumnya, maka dia hanya bisa dilihat seperti itu. Nah, sedangkan yang ini merupakan data dari rekam medis milik Ilham sendiri. Nah, di sini dia hanya bisa melihat dan juga bisa melakukan print dari rekam medis saat yang dibuka saat ini. Nah, kemudian kita coba untuk memasukkan data terhadap misalnya di sini Hans Riono. Keluhannya nah, di sini kita simpan, maka di sini akan tampil datanya. Kita juga bisa mengeditnya. Misalnya di sini seperti ini. Nah, kita coba untuk menjalankan klien yang lain, Yulifa dan juga Ananda sebagai Yulifa sebagai dokter kedua dan Ananda sebagai pasien, seperti itu. Nah, di sini saya sudah melakukan koneksi terhadap 3 klien ya. Satunya Ilham,
kemudian Yulifa sebagai dokter 2, kemudian Ananda sebagai pasien. Nah, di sini dapat dilihat untuk Yulifa, dia baru saja ditambahkan tadi oleh Ilham yang tadi. Nah, dia hanya bisa melihatnya saja. Seperti itu. Nah, di sini untuk Ananda, dia hanya bisa melihat rekam medis miliknya sendiri. Nah, sedangkan untuk dokter, dia hanya bisa melihat miliknya sendiri serta uh, serta beberapa data yang di beberapa beberapa data rekam medis yang pernah ditanganinya. Nah, di sini sebagai pembeda ya, ini saya tambahkan lagi, misalnya untuk Ilham, Ananda, misalnya di sini kita masukkan misalnya seperti ini, kita simpan. Nah, di sini dia bisa data Anandanya 2 ya. Nah, sedangkan di sini tidak ada karena dia tidak menangani, dia tidak bisa melihat, yang baru saja kita masukkan karena bukan dia menangani dan bukan dia pasiennya. Nah, baru di sini bisa terlihat datanya. Nah, seperti ini. Ini batar pusing, alergi, dan resep. Nah, kemudian di sini setiap user itu bisa melakukan ubah kode akses. Nah, kita coba untuk merubah kode akses Ananda. Misalnya di sini dia masukkan kode akses saat ini. Kemudian kita rubah menjadi oke. Nah, maka dia akan mendapatkan akan diminta untuk menyambung kembali. Sambungkan, kita masukkan. Maka di sini akan tampil. Nah, untuk melakukan pencarian kita coba misalnya nama dokter. Ya, seperti ini. Kita juga bisa melakukan print salah satu. Di sini kita print. Misalnya di sini. Kita coba lihat. Nah, maka dia akan tampil data yang baru saja dia klik untuk melakukan print. Nah, ini dia. Seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk melakukan print semua datanya. Kita coba dengan user yang lain misalnya, karena ini pada dasarnya sama saja ya, dia juga bisa melakukan print. Kita coba lagi di sini.
di sini datanya akan tampil. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga print semuanya, bisa untuk melakukan print semuanya. Kita coba. Nah, di sini kita lihat ya, maka di sini dapat dilihat bahwa data-data dari Ilham itu adalah seperti berikut rekomendasi yang berada pada user Ilham. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan dari aplikasi ini.